Cokro itu kan sifatnya putaran zaman, iya, yang selalu berulang-ulang. Ningrat itu sifatnya hamamayu hayuning bono. Nah, kan, sifatnya itu untuk kesejahteraan, untuk pemeliharaan, agar bumi ini lestari kembali gitu loh sifatnya. Yang diberikan wewenang untuk melestarikan alam kembali kepada kemurniannya. Itu yang namanya cokro ningrat, ya kan? Roda putaran kehidupan, ruang dan waktu. Mas, kapan hari saya kan ketemu salah satu sesepuh. Beliau mengatakan bahwa nanti itu akan muncul sebuah candi yang besarnya 12 kali lipat Candi Borobudur. Dan tepatnya itu di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Cuma sekarang masih terpendam, jadi nanti pasti akan muncul. Nah, saya pengen tahu dari Mas Dinus, apakah dia dari spiritual Mas Dinus, mata paling penglihatan Mas Dinus, mata ketiganya bagaimana tentang candi itu, monggo Mas? Apakah memang benar adanya apa gimana, monggo Mas? Kan dulu saya pernah bilang loh Mas, Iya, di peradaban baru besok nanti, atau suatu saat nanti di peradaban baru itu akan muncul kota besar di tengah-tengah Pulau Jawa. Karena saya kemarin waktu yang liputan kemarin kan bilang gitu kan. Dan itu juga ada hubungannya dengan Keraton Solo. Keraton Solo kan nama ratunya, istilah ratunya kan Paku Buwono. betul. Iya kan. Paku itulah patok itu Mas, tonggak ya, yang menjadi poros. Buwono kan bumi. Ya kan orang keraton istilahnya dulu kan yang mendirikan kayak Gede Solo ya, itu membuat nama itu juga nggak sembarangan, pakai tirakat orang dulu. Dan posisi Keraton Solo itu tengah-tengah pas antara Merapi dengan Lawu. Itu bisa dicek di Google Map itu. Pas posisi tengah. Nah, di antara ini ibaratnya itu adalah gerbang dalam. Nah, gerbang luarnya dari ini Keraton Solo, Lawu, Merapi. Nah, ini ada gerbang luarnya. Gerbang luarnya adalah portal istilah benteng lah ibaratnya. Itu sebelah timur adalah Semeru, sebelah barat adalah Selamat. Bisa dilihat di Google Map. Enggak, sebentar Mas, maksudnya pintu gerbang keluar Kan ini kerajaan itu berarti gini loh. berarti itu termasuk yang membentengi tanah Jawa apa gimana Mas? Ibaratnya keraton, kerajaan. Keraton itu kan mesti ada pintu luar, tugu luar, tugu dalam, ya kan, baru masuk keraton kan ngono. Iya. Ya seperti itu. Bisa dicek di Google Map. Jadi ini Keraton Solo, sebelah barat ini kan Merapi, sebelah timurnya Lawu. Nah, Keraton Solo ini pas tengah-tengah antara Lawu dan Merapi. Itu gerbang dalam, portal gaibnya gitu loh Mas, portal dimensinya itu. Jadi semacam bentuk kayak gerbang, kayak gapura lah berarti nek keraton. Nah, gapura luarnya itu adalah timur adalah Semeru, baratnya adalah Selamat. Iya. Itu bisa dicek di Google Map. Nah, itu ya kayak makanya dari Gunung Lawu, Merapi, Semeru, Selamat itu gunung yang sangat wingit, penuh dengan kemistisan. Iya kan? Iya. Karena itu portal. Baratnya benteng dalam, benteng luar, gapura dalam, gapura luar.
pasti keraton kan mesti ada gapura dalam dan gapura luar kan, benar-benar. Untuk memasuki keraton kan mesti enek gapura meneh kan, ada gapura lagi. Iya. Efeknya Mas, jika gunung yang menjadi benteng tadi kan, itu sampai meletus itu karena jelas itu membuka Mas. Justru kalau meletusnya itu membuka dimensi. Membuka dimensi. Iya, portalnya dibuka. Kan ada namanya dimensi itu ada pintu portalnya, garisnya. Ada potensi enggak untuk dari gunung itu untuk meletus? Karena selama ini kan kita menganggap bahwa dia kan tidur. Pasti ya. Ya. Pengaruh Mas. Dan itu sangat luar biasa. Puncak tertinggi di Pulau Jawa lah Semeru harus selamat. Betul. Iya, itu benteng itu. Gimana lihat di Google Map itu loh. Semeru, Selamat, Merapi, Lawu, tengah-tengah Keraton Solo. Karena seperti saya bilang dulu, Solo ataupun area Lawu ini adalah peradaban manusia pertama yang namanya Meganthropus paleojavanicus, ya kan. Mega besar, Anthropus itu manusia, Paleojavanicus ras Java, ukurannya besar, manusia ukuran besar, ya kan. Ditemukan di Trinil, ya kan. Terus lebih muda lagi ya si Erectus. Jadi Erectus itu lebih muda dari Meganthropus, ya kan. Pithecanthropus, Erectus, ya kan. Pithecanthropus manusia kera, Erectus ya ditemukan di Trinil, di pesisir Bengawan Solo, di Ngawi bagian barat. Itu juga kaki Gunung Lawu, ya kan. Terus Pithecanthropus mojokertensis yang ada di Gunung Penanggungan, dekat kaki Gunung Penanggungan Mojokerto. Makanya di sana banyak situs juga. Iya. Kan itu. Terus Pithecanthropus soloensis juga ditemukan di Bengawan Solo. Kan. Terus lebih muda lagi Homo sapien itu kan manusia purba yang sudah cerdas, tingkat IQ-nya sudah berkembang gitu kan. Nah, Homo terbagi menjadi 3. Homo wajakensis ditemukan di daerah Wajak, kaki gunung Gunung Wilis, daerah Tulungagung, ya kan. Terus Homo soloensis di Solo lagi ditemukan di Bengawan Solo, kan. Terus Sangiran itu, iya. Terus yang ketiga dari Homo itu Homo floresiensis ditemukan di Nusa Tenggara Timur di Flores. Tuh. Dulu kan antara Nusa Tenggara Timur, Lombok, Bali, Jawa, Sumatera itu kan gandeng. Jadi satu daratan. Makanya kan jadi dunia itu kan nanti peradaban dunia itu ada yang namanya sistem 5 benua. Sistem 5 benua. Itu maksudnya bagaimana Mas, bisa dijelaskan sedikit Mas? Sistem 5 benua itu ya di dunia ini ada 5 ras. Ya. 5 ras itu kan ras Asia. Asia itu pusatnya ya di Jawa ini, ya kan. Iya. Pertama, jadi wong Asia itu iki wong Jawa. Itu orang Asia, luarnya orang Jawa. Iya. Jangan-jangan dunia juga iya Mas. Terus ras Afrika juga sendiri gitu. Terus ras Eropa di Britania, Inggris, itu leluhurnya orang Eropa.
ras Amerika, Dominika, dia ada Dominika itu leluhur wong Amerika. Cina dhewe meneh di Tiongkok, leluhurnya orang Cina kan, makanya kan dari apa jenenge Eropa secara fisiknya beda, lebih ke merah-merahan ya kan. Kalau Amerika lebih ke kuning-kuningan ya kan. Kalau Jawa lebih sawo matang, kalau Afrika lebih gelap, kalau Cina lebih sipit kan beda, makanya itu. Nah, India itu adalah imigrasi dari Jawa yang berkolaborasi dengan ras Afrika, akhirnya bentuknya, makanya orang India kan setengah Indonesia, setengah Asia, setengah Afrika, ya kan? Ya. Misalkan ada orang India yang putih, itu sudah ada pencampuran dari ras Eropa. Kan dulu itu kan masih banyak daratan yang belum terpisah-pisah oleh lautan, dan dulu hidupnya itu imigrasi, modelnya berpindah-pindah tempat. Terus belum nanti kan karena bencana alam itu banyak berterbaran, ras-ras itu menyebar karena pengaruh gejolak alam. Karena apa? Jadi fase-fase yang kayak pergantian peradaban itu sudah berkali-kali. Nah gitu. Jadi manusia purba mengalami evolusi geger ya. Jadi perubahan zaman ini sekarang sudah ke-9 itu periode itu zamannya Lemuria. Iya. Nah kita itu sudah pergantian zaman menuju yang ke-10. Makanya di dalam istilah Hindu ada yang namanya setiap ada perubahan alam itu diturunkan sang pemelihara yang namanya avatar, awatara Wisnu, itu dewa pemelihara. Makanya kan dewa yang pertama itu ikan, karena dulunya belum ada manusia, hanya dulu pertama itu kan hewan-hewan air dulu sebelum hewan darat. Ya, terus babi, ya kan? Disimbolis awatara Wisnu disimbolkan sifat bentuk babi kan, itu yang namanya hewan darat. Jadi sifat keangkaran, maksudnya kehancuran alam itu juga tidak terjadi pada zaman manusia ini, zaman hewan itu juga pernah terjadi. Terus makanya narasinya awatara Wisnu itu setengah manusia setengah hewan, itu digambarkan kenapa singa simbol kebijaksanaan, juga sifat mempunyai sifat kasih ya, artinya kebijaksanaan itu tadi. Nah dulu manusia itu juga peradaban dulu juga ada yang sifatnya setengah manusia setengah hewan. Nah itu makanya pergantian peradaban ini sudah dulu ibaratnya di zamannya Lemuria dan Atlantis itu sudah pergantian yang ke-9 dan ke-10 yang ini. Berarti kita termasuk generasi yang ke-10 terakhir dari peradaban itu. Dan nanti Gusti Allah nyetak apa meneh, kita bukan urusan kita ya. Betul. Kita berpikirnya sekarang zaman kita aja. Itu awat, makanya sing diarani kalki awatara ya kuwi Mas. Awatara Wisnu yang ke-10 itu yang terakhir. Mula diarani Anoman gitu Mas. Anoman itu kan di dalam kisah pewayangan itu kan melambangkan itu pertama berdirinya peradaban manusia dan mati ini Anoman ini nganti sampai peradaban manusia. Jadi kalau di dalam pewayangan ini Anoman nggak bisa mati Mas. Mati ini entek peradabannya manusia. Jadi di dalam pewayangan ada cerita istilahnya Anoman Maneges ya, Mayangkara itu menemui sang yang menang, ya kan? Bertanya, saya hidup sudah berkian-kian abad dan gitu kan. Kan wayang itu kan si lokal sebenarnya. Yang makanya wayang ki asini ki ngumpuli kitab kan.
bisa menceritakan awal kehidupan sampai akhir kehidupan peradaban manusia. Wayang itu nah itu luar biasa leluhur kita itu. Ngerti sak durunge minara sing gawe wayang itu. Nah, Anoman itu menghadap Sang Hyang Wenang, bertanya, Maneges, kapan Anoman bilang saya itu hidup sudah bertahun-tahun abadnya gitu kan, berabad-abad gitu kan. Nah, Anoman tanya sama Sang Hyang Wenang kapan titiwancinya, istilahnya mendekati kematiannya gitu kan. Nah, Sang Hyang Wenang itu bilang, nek wong Jawa bilang kalau di pewayangan, sok titiwancine mongso yen kowe wis entek titiwancine kan, ibaratnya akhir hayatnya itu yen wis ana tandha Pandhawa kaping 6. Pandhawa kaping 6. Itu maksudnya bagaimana, Mas? Nah, Pandhawa kaping 6 itu kesatuan dari Pandhawa yang sifatnya 5. Oh. Nah, 5 ini apa toh, Mas? 4 sifat Ibu Pertiwi, 1 sifat Bapak Angkasa. Karena aku itu artinya. Iya, iya. Kenapa dianggap 4 sifat Ibu Pertiwi? Banyu, angin, lemah, geni, air, angin, tanah, api. Itu sifat Ibu Pertiwi. Betul. Nah, yang Bapak Angkasa sifatnya putih cahaya. Nek diarani Nur Cahya. Atau nek basa Nasrani niki Roh Kudus. Gamane ngono. Mula diarani Puntadewa getih putih. Ya kan? Lah, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa itu 4 sifat dari api. Bima kan lah titisannya Bathara Bayu. Iya. Bathara Bayu itu manifestasi dari oksigen atau angin. Nah itu. Arjuna titisane Bathara Indra, manifestasi dari air tawar, air kan. Terus Nakula Sadewa manifestasi dari Bathara Aswan dan Aswin, sifatnya tanah dan api. Nah, pas teman. Nah, dari pencampuran 4 sifat Pertiwi ini 4 sifatnya. Bapak Angkasa itu Puntadewa. Nah, Pandhawa kaping 6 itu kesatuan dari 5 sifat ini menjadi satu manunggal. Akhirnya manjing ono sifat sidarani parikesip. Nah, ono banyak yang itu yang dinamakan sing lagi viral Satrio Piningit itu loh. Nah, gitu loh. Ya, jelaskan masalah Satrio Piningit ya. Nah, Satrio Piningit itu bisa diartikan secara umum. Juga bisa diartikan secara khusus. Iya. Nah, yang namanya Satrio akhir zaman ini ada 4 sifat dari atau jenis Cokro Wahyu Cokroningrat. Wahyu Cokroningrat. Nah, Wahyu Cokroningrat. Itu pengertian Satrio Piningit dalam artian umum atau khusus, Mas? Nah, nanti saya jelaskan. Oke, siap. Monggo. Nah, di dalam pewayangan itu ada yang namanya Wahyu Cokroningrat, itu ada 3 yang menerima itu Wahyu Cokroningrat. Semuanya menerima Wahyu Cokroningrat. Cokro itu kan sifatnya putaran zaman, ya, yang selalu berulang-ulang. Ningrat itu sifatnya hamemayu hayuning bawana. Nah, kan? Sifatnya itu untuk kesejahteraan, untuk pemeliharaan, agar bumi ini lestari kembali gitu loh sifatnya. Yang diberikan wewenang untuk melestarikan alam kembali kepada kemurniannya. Itu yang namanya Cokroningrat, ya kan? Roda putaran kehidupan, ruang dan waktu. Nah, itu dibagi 3 wahyu. Satu yang menerima adalah Wahyu Kasatriyan. Wahyu Kasatriyan itu di dalam pewayangan yang menerima adalah Bima. Bima itu titisannya Bathara Bayu, yang sifatnya oksigen atau angin. Lah,
Angin itu sifatnya menempati segala ruang yang sifatnya global, ya kan? Nah, sifatnya global ini artinya banyak. Sing diarani satrio pinilih lebih dari satu, itu satrio pinilih. Nah gitu, itu arti secara khusus loh ya. Kedua, wahyu katentreman. Wahyu katentreman diterima oleh Krishna dan Semar. Krishna berperan sebagai seorang ratu, Semar berperan sebagai kaulo, alit, ya kan? Kedua-duanya memberikan pengayoman katentreman. Yang ratu ini sifatnya ada di dalang, yang satunya sifatnya ada di bendo apa jenenge pamomong. Misalnya ini ada Pandawa, ini lagi ada apa, dia konsultasinya sama Semar, juga konsultasinya sama Krishna, kan ono Bathara Kresna. Itu wahyu katentreman, sifatnya memberikan ketentraman, pengayom, membimbing, sifatnya pembimbing. Mandito, sebagaikan seorang pandito, idarani satrio pinandito itu. Nah, yang ketiga itu adalah wahyu pulung ratu. Nah, wahyu pulung ratu itu diterima oleh Arjuna yang diturunkan pada cucunya yang namanya Parikesit. Mula sifatnya banyu kelak manitis ya. Genetika ini mengalir ning putune. Lah sing nampa wahyu pulung ratu ki Arjuna nurun ning Parikesit. Itu hakikat yang secara khusus. Nek diartikan secara umum ya iso wae diarani kabeh diarani satrio piningit. Ya iso kita menginginkan yang sesuatu yang terpinggir menjadi tercerahkan, ya toh. Ratu adil iso diarani apa, kita bisa memberikan keadilan di dalam diri kita, mikro dan makro, ya bener kan ngono. Tapi di dalam pewayangan itu juga ada konsep atau yang namanya pengetahuan yang diartikan wahyu cokroningrat itu tadi ya, yang sifatnya banyak itu satrio pinilih itu tadi, yang sifatnya wahyu kasatrian yang diberikan oleh Bima tuh. Nah, dari ketiga ini, dari wahyu pinilih, wahyu katentreman, wahyu pulung ratu, itu sifatnya memberikan pemeliharaan untuk alam semesta ini, diberikan tugas untuk memelihara. Anu mulai diarani wahyu cokroningrat. Cokro itu adalah putaran roda waktu, ruang dan waktu yang selalu berulang-ulang terus. Dan cokroningrat itu sifatnya itu memberikan istilahnya ya pemeliharaan gitu. Hamemayu hayuning bawono itu ya ningrat itu. Berarti intinya sosok yang akan menjadi satrio piningit itu orang-orang pinilih yang memiliki atau bahkan menerima wayu-wayu itu yang jumlahnya banyak itu satrio pinilih. Berarti satrio pinilih itu jumlahnya banyak. Kalau satrio pinilih cuma satu, Mas. Apa berapa? Pining itu sifatnya pandito, namanya wahyu katentreman. Itu ada dua, Semar karo Kresna. Semar sama Kresna ya. Ya, no. Nek wahyu pulung ratu satu. Diarani Ratu Adi itu terjadi tahun 2040 ke atas. 2040 ke atas. Nek satrio piningit yang diarani mendekat-mendekat ini sifatnya memberikan, jadi iki menjembatani, iki memberikan ketentraman di dunia dulu. Nek wis tentrem lagi jumenengan ratu. Berarti intinya nanti 2040 baru itu yang namanya Ratu Adi. Ratu Adi lagi mungkin 2045 lah gitu. Mas, kalau kita melihat kita kembali ke cerita wayang tadi, Mas. Apakah posisi kita sekarang ini kalau bisa kita gambarkan di pewayangan itu, apakah masih di zaman
Bratayuda apakah sudah menginjak ke Parikesit sekarang? Iya. Ini kan ngancik Bratayuda mau dilaksanakan. Berarti belum. Sudah. Jadi sudah ibarat prajurit sing maju. Jadi kan gini Mas, setelah Bratayuda kan baru muncul Parikesit. Berarti intinya di zaman sekarang kan belum muncul Parikesit. Belum. Apa nunggu nanti 2040? Nah, ini nggon wayang ini masih posisi pada dalam kandungan, gampangannya kan. Oh gitu. Berarti kita masih di zaman Bratayuda Mas ya? Ya, itu. Masih penuh dengan tantangan. Di dalam pewayangan kan yang istrinya Abimanyu itu kan waktu perang kan Abimanyu kan nggak ada kan. Posisi itu mengandung Parikesit kan ngono ceritanya gitu. Lah Parikesit itu kan setelah umur dewasa baru menjadi ratu gitu. Tapi Bratayudanya jaraknya sudah jauh. Bratayuda itu karena setelah Bratayuda kan masih ada pembenahan lagi Mas. Lah sing membenahi sapa? Ya Satrio Biningit ki lho. Mas. Jadi wahyu sias memberi wahyu katentreman memberikan pemeliharaan. Ya kan? Maksudnya iki dandan sing bertugas dandan. Lah sing dadi wahyu pulung ratu iki mau Ratu Adil mau. Berarti tidak menutup kemungkinan Satrio Piningit akan menjadi Ratu Adil. Bisa jadi seorang ayahnya Ratu Adil. Ayahnya Ratu Adil. Kan nek zaman kerajaan ini kan nurun ning anak tuh. Zaman dulu kan turun temurun ya. Sistem kerajaan itu misalkan dari Raden Wijaya nurun ke Jayanegara kan ngono toh. Ya toh. Tribuana Tunggadewi nurun ning Hayam Wuruk kan gitu. Yes, seperti itu. Masih lama Mas ya, dari 40. Itu wahyu kita sudah menemukan wahyu katentreman apa zaman katentreman wis apik Mas, wis termasuk bagus. Lah besar-besarnya itu bener-bener yang diarani Gemah Ripah Loh Jingawi itu yang namanya datanya Ratu Adil yang masih tahun 2000 sekitar 2045 lah. 2000 berarti 2040 ke atas Mas ya. Itu pun dia bergelar raja masih umur belasan tahun. Udah punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Itu kecerdasannya luar biasa. Mas, tadi Mas Dinus kan bilang bahwa Satrio Piningit itu bisa dikatakan ayahnya Ratu Adil, ya kan? Intinya kalau lagi kerungu gitu Mas. Intinya gini Mas ya, bener. Intinya kan berarti kan posisi ayah mungkin sekarang keturunan lah yang nanti yang akan menurunkan Ratu Adil. Otomatis sekarang kan sudah ada Mas. Belum terlahirkan yang Ratu Adilnya. Ya, tapi bapaknya udah ada ya wis bapaknya wis perang malah. Cuman kan di dalam pewayangan itu masih ada di kandungannya Abimanyu, apa istrinya Abimanyu. Nah setelah Bratayuda selesai, Parikesit lahir. Nah, kan? Di dalam masa pembenahan itu Parikesit itu masa pertumbuhan pendewasaan. Itu dan belum ada usia berarti umur 20 tahun wis diangkat Ratu Adil karena apa kecerdasannya ya sangat diarani wahyu pulung ratu. Nek sing diarani Satrio Piningit ya paralek worker ya Mas. Terus gini Mas, terkait dengan Ratu Adil Mas. Tidak menutup kemungkinan tidak harus orang Jawa. Bagaimana Mas Dinus melihatnya? Sosok Ratu Adil yang Jawa ya. Jawa Tapi Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Wah, aku rasa tutupin rahasia. Tapi yang jelas orang Jawa. Yugenai turunnya saka kerajaan kita dulu, leluhur kita dulu. Turun temurun. Dari Singasari, Kediri, Majapahit,
Mataram, wis turun terus garisnya kan dari itu sampai Singosari, Kediri, Mojopahit, Mataram dan seterusnya.